بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام. رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام. فيه رضا قد حضرنا مجمع الكون الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومرامي من مطالب ومرامي. رب فاجعل مجتمعنا حسن الختام واهدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام. نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام وهزار الأنس غنى وسجعتم للحمام وسجعتم للحمام. رب فاجعل مجتمعنا ويحسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام. يا لك الله ما شربنا من صفا ذاك المدام ودعينا فأجبنا وعاذلنا نيامي وعاذلنا نيامي. رب فاجعل
واجتمعنا واتصلنا عند سيدنا الإمام وشهدنا حين زرنا ما هنالك من مقامي ما هنالك من مقامي رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واهدنا قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام وشربنا ورأينا من مطر ذاك الغمام وعرفنا ما قرأنا عندما فاض الخيام عندما فاض الخيام رب فاجعل مجتمعنا ويجوز الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام أشرق البدر علينا واحتفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشامي في العراقين وشامي رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام واكرمي الأرواح منا واكرم الأرواح منا gitu. Ayo. Oh iya Ayo. pakai yang واكرم الأرواح منا coba. واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واحتراما وسهلا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل عليه وعلى آله وصحبه. Syukran ya Habib Saleh, jazakumullah khairan wa barakatan.
Bismillah, al-fadilah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwahil baiti wa aswaji ashabi wa ansari wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ridwanullah alaihim ajma'in wa ila arwah awliya Allah salihin min masyarikil ardi ila magharibiha walil ulama wal mujahidina fi sabilillah khususan minhum Sultanul Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidina Ahmad Al-Baidawi wal Habib Bakar Al-Habsi wal Imam Junaid Al-Baghdadi Sayyidina Ahmad Al-Bakri wa ila arwahi wa tis'ata alladhina balaguddin fi Indonesia wa ila ruh Ustadzina Al-Habib Ali bin Umar Al-Habsi wa ila Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi An-Nallah yu'li darajatihim fil jannah yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul usyari, bab yang ke-10. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaikum bisiwak. Wajib atas kalian untuk bersiwak. Alaikum atas kalian bisiwaki dengan bersiwak. Artinya wajib atas kalian untuk bersiwak. Jadi alaikum itu bisa dikatakan hampir menjadi wajib. Fa inna fihi asyra khisal. Maka sesungguhnya di dalam siwak itu ada 8 perkara. Ada 10 perkara. Di dalam siwak itu terkandung 10 perkara. 1. Yutahhirul fama. Siwak itu bisa mensucikan mulut. Menyucikan mulut, bukan hanya membersihkan, tetapi membuat mulut ini menjadi suci. Artinya mulut itu akan terbebas daripada bau-bau yang tidak enak. Itu kegunaan siwak. Tetapi kalau dilihat dari lugawinya karena disini tahir, mensucikan, maka mulut-mulut sing kotor-kotor itu sing akeh ngomong rusuh, ngomong ndak tepak, hendaklah disiwaki. Itu namanya ya. Omongan tidak tepat itu sing siwak. Nah, karena di sini yutahhir, mensucikan, bukan hanya membersihkan, mensucikan. Jadi dia mana omongan tidak tepat, ya sikatan. Silakan ya. Wa yurdi rabbah. Dan siwak itu bisa membuat ridho ar-rabba Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ini senang kalau melihat hambanya bersiwak, ridho. Nah, ini membuat Allah ridho. Wa yuskhitus syaitan. Siwak itu bisa membuat marah setan. Jadi setan ngambek. Nah, ana wong siwakan. Kenapa? Karena setan itu inginnya yang kotor-kotor. Yang keempat, wa yuhibbuhur rahman wal hafadatu. Orang yang bersiwak itu akan dicintai oleh Allah yang Maha Rahman,
dan akan dicintai oleh malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah itu malaikat penjaga, yaitu malaikat rakib dan atid. Itu senang kalau melihat manusia ini bersiwak, karena rakib atid ini selalu ada di sampingnya. Itu rakib atid. Bahkan orang sholat itu kan munajat. Munajat itu kan berbisik. Sudah. Nah gitu ya. Nah, kan begitu kan. Berbisik. Nah kalau yang sholat itu sebelum sholat itu siwakan, maka malaikat hafadhah itu mendekat. Mendekat sampai ke mulutnya. Sehingga ia mendengar suara bacaannya. Tetapi ini sembahyang kita kami mampu ngedok malaikat hafadhah iki. Turu male. Tangi turu sembahyang. Wah, apa saja. Paham ya? Itu siwak. Jadi mendekat malaikat hafadhah itu. Oleh karena itu senang. Malaikat-malaikat itu kalau lihat manusia itu bersiwak itu senang. Wa yasuddul apa itu? Lisah. Dan siwak itu menguatkan gusi. Itu dipandang dari segi kesehatan. Gusi menjadi kuat. Wa yattaqul balgam. Dan siwak itu bisa memutuskan riak. Jadi lendir-lendir. Jadi nek sing suarane riaan watuan iku akeno siwak. Wa yutayyibun nakhah. Dan siwak itu bisa mengenakkan bau hidung. Nakha itu baunya hidung. Wa yudfi'ul mirrah. Dan siwak itu bisa mirrah ini bisa mengenakkan lambung. Bisa mengenakkan lambung. Lambung itu menjadi sehat. Al-Maidah di sini. Al-Maidah. Lambung itu akan penyakit mikmiro itu penyakit apa itu? Yudfi'u ya, memadamkan mirro. Mirro itu kan kalau di dalam di sini itu adalah campuran daripada kuning, hitam, darah dan balgham liya. Nah, wa fi riwayatin mirra itu yudfi'il mirra itu yuslihul maidah. Jadi bisa membuat lambung ini menjadi sehat. Itu. Jadi wong sing duwe penyakit asam lambung akeno siwakan, emah, banyak kan? Coba dibuktikan ini, buktikan. Wa yujlil basar, siwak itu juga menajamkan pandangan. Menajamkan pandangan dari segi kesehatan. Wa yudhibul bakhra. Dan siwak itu bisa menghilangkan bau mulut. Al-bakhra itu bau mulut. Kalau an-nakha bau dari hidung. Kalau al-bakhra bau dari mulut. Jadi siwak ini kata Nabi itu ada 10 keuntungan. 10 keuntungan. Yang 6 terakhir itu adalah dipandang dari segi kesehatan badan. 4 di awal siwak itu 1 mensucikan mulut. Artinya apa? Mulut yang penuh dosa ini kalau disikati mungkin mulutnya dosa-dosa akan rontok. Karena di sini bacanya yutahhir, bukan membersihkan, kan begitu ya? Nah, mensucikan mulut itu 1. 2, siwak itu bisa membuat ridha Allah. Allah senang kalau melihat hambanya apa? Bersiwak. 3, siwak itu membuat marah setan. Jadi setan itu sangat tidak senang kalau melihat orang bersiwak. Wali aneh, nek ana wong ndak sikatan mampu disenengi setan. Malah nek
tapak bojone ngomel ngomong siwakan bae. Di sini. Iki ben setan sing menclok-menclok iki iso ilang iki nek mari siwakan iki gitu loh. Yang keempat, wa yuhibbur rahman wal hafadh. Allah yang Maha Rahman juga para malaikat itu senang, cinta pada orang yang bersiwak. Nah, oleh karena itu karena siwak ini faedahnya luar biasa ya. Kalau dalam kitab fikih itu kan siwak itu hukumnya sunnah kapan saja. Kapan saja orang bersiwak itu dapat ganjaran. Sekarang ini tadi mau taklim kita sikatan api. Habis taklim nanti mau tidur kita sikatan api. Bangun tidur kita siwakan bagus. Nanti pagi bagus. Mau ke pasar bagus. Kapan saja siwak itu bagus. Tidak ada jeleknya orang bersiwak. Kecuali satu. Bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Tergelincir itu kan matahari istiwa itu lurus, belum masuk zuhur. Itu kalau jam umpamanya jam matahari lurus itu jam 12. Nah, itu jam 12 lebih 5 menit jam waktu. Itu waktu masuk zuhur lah. Jam 12 lebih 5 menit, nah itu namanya zawal. Waktunya tergelincir matahari. Lah, bagi yang berpuasa itu dimakruhkan bersiwak, bukan haram, makruh. Siwak. Selain itu, siwak hukumnya sunnah. Mendapat pahala kapanpun siwakan, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari. Kalau menjadi pertanyaan, kenapa kalau orang berpuasa setelah tergelincirnya matahari kok dimakruhkan bersiwak? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Ya. Sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah, daripada baunya minyak misik. Orang berpuasa ini bau-baunya mulut kalau sudah waktu duhur. Maka dari itu karena ada hadis ini, maka orang berpuasa itu dimakruhkan bersiwak. Tapi setelah sahur ya harus siwak. Kalau saya ini bersiwak kalau puasa itu sahur sebelum as-salatu wassalamu alaik, saya harus sudah dalam keadaan sempurna. Wa'alaik itu saya sudah sempurna wis mari mangan, mari ngombe, mari sikatan, mari ngopi. Sudah sempurna wis. Nah itu kalau berpuasa bisa begitu. Jadi sudah siwakan, gosok gigi, sudah sembarang kali, sudah wudu, sudah apa. Jadi mu'alik itu imsak, itu kan kurang 10 menit ya. Mu'aliknya kurang 4 menit. Karena salatu wassalamu alaik itu biasanya antara 6 sampai 7 menit. Itu cepetan sudah, langsung cepetan ke kamar mandi, bersihkan semuanya. Jadi sebelum adzan, sebelum imsak yang sebenarnya itu kan azan. Nah, sebelum adzan kita sudah kondisi sempurna. Gitu. Begitu. Dah, ini siwak. Kemudian siwak itu sangat disunahkan. Sangat. Tadi kan hukumnya sunnah, bukan wajib. Hukumnya apa? Sunnah. Nah, sunnah. Tapi sangat disunahkan. Pada 3 keadaan. 3 keadaan seseorang. Nomor 1, ketika berubahnya bau mulut. Kawak dewi kan mulai kecut, lambe korok kan, kandel, ludah iki wis pecut terus rada dae, kan gitu kan? Maka saat itu berarti kan bau mulut berubah. Sudah berubah, tidak enak. Maka kita sangat disunahkan untuk apa? Bersiwak. Yang kedua, berubahnya bau mulut itu karena makanan. Mari mangan sesuatu, sekiranya makanan itu baunya menyengat. Kan manusia ini kan semuanya dimakan. Opo sudah dipangan manusia ini? Ya, Bib. Apa, Bib?
Aspal. Apa yang tidak dimakan manusia? Sampai sak makanannya setan di mie setan. Gondoro. Ya apa yang tidak dimakan oleh manusia ini? Kalau ada sapi makan bayi, beritanya ada selesai di TV. Tapi manusia makan sapi tiap hari tidak ada beritanya. Ya ini. Kadang-kadang kita seneng makan makanan yang berbau-bau itu. Apa kalau di Indonesia sih kira-kira baunya menyengat ini? Pete, ero-ero. Jengkol. Ya ada. Ya itu. Terasi. Itu kan sambal terasi sing terasi apa ya? Itu sampai nung tangan ini gadget ya. Ya itulah. Di saat setelah makan-makan yang seperti itu, makan makanan yang seperti itu, maka kita sangat disunahkan untuk apa? Bersiwak. Itu ketika berubahnya bau mulut. Yang kedua, sangat disunahkan bersiwak itu ketika kita bangun tidur. Ketika bangun. Tapi kalau di dalam kitab itu adalah tidur malam, bukan tidur siang. Nah, kalau tidur siang itu kan sebentar, 2 jam apa ya. Tapi kalau tidur malam mustahil itu orangnya betul-betul tidur. Maka setelah bangun tidur itu sangat disunahkan untuk bersiwak. Kalau arek pondokan iku apa mesti konco-koncone sing ndak tau sikatan iku apa sembayang subuh. Gitu. Mumet apa maneh kelambine sing tike sembayang subuh mari digawe turu pisan. Duh itu. Ganggu wis itu. Lah ini sangat disunahkan, bukan hanya sunnah, sangat disunahkan. Yang ketiga yang sangat disunahkan itu ketika kita mau sholat. Ketika hendak sholat, ya usahakan siwakan. Karena tidak sempat siwakan, kumur-kumur. Itu ketika kita hendak sholat. Itu sangat disunahkan. Dan Nabi ini sangat mematikan siwak. Bahkan beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak tiap-tiap wudu. Tiap-tiap wudu wajib siwak. Tidak siwak, wudu tidak sah. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Nabi. Takut ini menjadi apa? Berat. Menjadi berat. Berat nanti umat. Nah oleh karena itu berarti Rasulullah sangat mementingkan apa? Siwak. Sampai dalam sejarah kehidupan Nabi, beliau waktu sakit, kalau kita waktu sakit itu yang kita minta di keluarga kita apa? Kan makanan sing enak-enak, apel, anggur gitu ya, tekono iki buah-buahan. Kenapa? Karena kan orang sakit itu mulut kan terasa pahit, akhirnya jaluk sing makanan-makanan begitu kan. Nah, tapi ya Rasulullah itu kalau sakit itu apa yang diminta kepada keluarganya? Segelas air dan sebatang kayu siwak. Air sama kayu segelas air. Minta itu. Tapi awak dhewe iki nek wis gering lali sikatan. Ayo ya bangga. Coba orang-orang sakit itu. Lupa kadang-kadang kita nyampang orang sakit. Jenengan ya nopo tongol lagi. Aduh. Iya, ya enggak. Yang sing kan itu. Nah, kita jangan begitu. Kalau sakit karena kita disambangi orang yang dijaga kebersihan itu. Gitu loh. Nah, itu kegunaan siwak. Wahwa dan dia siwak minas sunnati, merupakan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad itu selalu melanggengkan bersiwak. Summa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad bawa itu lanjutannya bawah. Di atas ada ini. Summa qala.
Wadah. Summa qala alaihi salam. Kemudian beliau bersabda alaihi salam. As-salatu bis-siwaki. Salat dengan siwak. Khairun. Itu lebih baik. Min sab'ina salatin bi ghairi siwak. Daripada 70 kali salat tanpa siwak. Ngono lho. Mulakno gini besok. Ada pertanyaan, begini pertanyaan. Umatnya Nabi ini kan umurnya pendek-pendek. Umurnya pendek-pendek. Sedangkan umat masa lalu umurnya panjang. Bagaimana mungkin umur yang pendek ini bisa mendahului mereka untuk meraih surga? Wong amalnya akan mereka. Ya benda. Amalnya banyakan yang tua-tua, yang panjang-panjang. Warno umpama umurnya sekarang 30 tahun. Sama Habib Soleh umurnya 37 tahun. Ya diwalak-walik seandainya patenge podo, jamaahane podo, ganjarannya akan Habib. Ya benar. Habib 37 tahun, saya 46 tahun. Podo intinya sama. Mesti sih banyakan saya. Kenapa? Karena saya lebih tua. Bisa dipahami ya. Nah karena itu kemarin kalau kita dalam tasawuf yang pertama-tama kali kalau melihat orang tua kata Syekh Abdul Qadir Jailan itu jangan kita merasa lebih baik daripada dia. Kita harus merasa buruk. Kenapa? Orang tua lebih banyak ganjarannya. Kalau ketemu anak kecil jangan merasa lebih baik. Anak kecil itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena anak kecil itu lebih sedikit dosanya. Bahkan ketemu orang gila, ojo sampai kita merasa lebih baik daripada orang gila. Orang gila itu loh dosanya apanya tidak dicatat oleh Allah kan begitu. Itu kalau dalam pembenahan jiwa, Biar apa? Biar dalam diri kita itu tidak merasa bangga, tidak sombong kan kayak ngono itu. Nah, udah balik lagi. Tadi saya mana tadi itu? Sholat. Lebih pertanyaannya. Nah itu kan. Umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Bagaimana mungkin umatnya Nabi Muhammad itu bisa merasakan surga pertama kali? Wong secara matematika itu ganjarannya lebih sedikit. Satu, Allah memberikan Lailatul Qadar. Allah berikan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Tidak nuntut umat-umat lain dengan Lailatul Qadar. Dua, Allah berikan mudha'afatul amal. Satu kali kita berbuat kebaikan, pahalanya 10 kali lipat. Ini paten sudah. Kalau dosa 1 kali, ya dosa siji. Kebaikan 1 kali, ganjarannya 10. Bisa dipahami ya? Dosa 1 kali, dosanya cuma 1. Kebaikan 1 kali, ganjarannya 10. Masih ada lagi. Itu yang 10 paten. Akhirnya sekarang sholat. Umat Nabi Muhammad sholatnya hanya 5 waktu. Umat dulu sholatnya 50 waktu. Lebih besar mana ganjarannya? Kita coba. 5 waktu. Dikerjakan secara berjamaah. 1 waktu pahalanya berapa kali lipat? 27. 20 kalikan 5 ada berapa? 27 kali 5 ada 135 itu 135 umat lalu 50 waktu. Begitu kan ya? Salah wis kaya ngono. Kate salat sikatan. Sikat ditambahi 70 kali lipat. Walaupun dalam kitab itu pahalanya 70 derajatnya siwak itu lebih kecil. Nek jamaah aku gede-gede 17. Nek siwakan iku rada cilik. Tapi oleh pitung bolo. Umpama nek sing salat iku 17 iku sak bal-bal, siwakan bisa jeblok-jeblok ngono lho. Iki kan pitung bolo. Bisa dipahami ya? Dah. Mari ngono. Setelah itu yang sholat punya istri. Yang sholat punya istri berlipat ganda lagi. Apalagi jamaah ya. Jamaah udah tadi.
Sama istrinya Mas. Yang sholat sudah punya 70 kali lagi. Oleh karena itu besok umatnya Nabi Muhammad itu dalam masalah kebaikan keanjuran menjulang jauh umat-umatnya nabi-nabi yang lain ini. Untung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi matematika itu seperti itu. Apa umatnya Nabi Muhammad itu kan? Ini fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk siwak ini, siwak. Virus ini siwak, siwak itu pun. Awal sholat, tidak siwakan Allahu Akbar. Kan begitu ya? Sholat subuh 2 rakaat kan jarang 2 rakaat. Tapi ini siwakan 2 kali 70 berapa? 140 rakaat. Cuma dilakukan 3 menit, 2 menit gosok gigi. Atau kalau kita punya kayu arak cuma gosok kumur. Karena siwakan itu yang benar itu ada kumurnya. Bukan cuma karena Nabi Muhammad itu minta air. Bisa paham ya? Ada kumur. Nyantol Gitu ya. Mana tanggul nyili. Itu subhanallah, ini siwak ya. Waqala Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Tiada daripada seorang hamba razaqahullahu asra khisal, yang ia diberi rezeki oleh Allah 10 perkara, illa waqad najah, kecuali dia sungguh-sungguh telah selamat, minal afat, daripada kehancuran, wal ahad, dan daripada, kalau afat itu kehancuran jasad, kalau ahad itu kehancuran ekonomi, itu ahad. Ahad itu artinya laib yang panjang, itu namanya ahad. Di sini ahad. Wal ahad atfun muradifun wahia fil asli ma yufsiduz zar'a, apa-apa yang merusak tanaman. Berarti ahad itu apa artinya? Lain. Kalau ini ketimpa, kelaipan. Pain bahasa Indonesia kelaipan itu apa ya? Paceklik ya, fat kehancuran dan paceklik. Waqad najah, sungguh dia telah selamat, minal afat wal ahad kullaha, semuanya dia akan selamat. Wasara, setelah itu dia akan menjadi, dan dia akan menjadi fi darajatil muqarrabin, berada di dalam derajatnya orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah. Wanala, dan dia akan mendapat darajatal muttaqin, derajatnya orang-orang yang bertakwa. Ia menjadi di dalam derajatnya orang-orang yang mendekat kepada Allah, lalu dia mendapat derajatnya al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, mudah-mudahan kalau tidak 10 ya punya 5, kalau tidak punya 5 ya punya 1. Kita harus punya ini di antara yang 10 ini. 1 awaluha sidqun daimun, kejujuran yang selalu. Selalu jujur. Ayo, selalu dewe bunda wadewe sidqun daimun ma'ahu qalbun qaniun, bersamanya hati yang qanaah.
Urung mam, wong kon kepengin mobil mam. Bukan begitu, ngintil. Uang nggak jujur itu kan rakus. Serang kepingin badiake, akhirnya nggak jujur, ngono lagi. Tambah rakus. Apapun itu wes, serang kepingin oleh ake, ndak, ndak jujur, ngono loh, si tekun, ndak. Bersamanya kolbun, koniun, hati yang menerima kona'ah itu ridho terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah itu. Orang kona'ah itu enak. Contoh gini lah. Ada satu ayat Al-Quran. Man amila sholihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh daripada orang laki dan orang perempuan, maka kami Allah akan memberikan dia kehidupan yang enak. Apa yang dimaksud kehidupan yang enak? Kehidupan yang enak itu ya opo, kan begitu kan tafsirannya kan? Opo sing omahe gede, bojone ayu, duwike akeh, penggaweane lancar ya. Rumahnya bagus, kendaraannya. Apa itu yang dimaksud kehidupan yang enak? Ternyata dalam tafsir kehidupan yang enak itu dia, istrinya, anaknya diberi hati yang qanaah. Dikona'akan. Qanaah iku umpamane ya, umpamane. Kayak imam ndak punya mobil. Anak iku ndak dikei, istrinya imam ndak dikei, kepingin melencer nang Jember bendino. Ya mama ya. Wis umpamane tidak ngubung-ngubung lapangan. Oh, so meneng anak itu. Bisa paham ya? Cuma ngubung-ngubung sepeda lapangan. Iku seneng. Pulang-pulangnya sumai ya. Oh ya, saran ya. Nah, itu namanya qanaah. Cuma tidak laku. Ayo dok, nang pesisir dok. Delok ombak. Masih udah dijajani kok golek kepiting gerayaan itu. Sampeneng. Terus arek iki ndak kei kepingin masih ono es krim opo kabeh uli lho. Ndak dikei Gusti Allah ndak dikei rasa kepingin. Kepinginnya cuma opo regen umpamanya ya. Lah ini kadang-kadang pemberian Allah yang kita tidak syukuri. Apa dia kadang-kadang tidak syukur. Contoh. Wong kayak kona'ah. Anak ndak punya mobil. Kaji Rojak punya mobil. Jualan nang Jember. Anakku. Sing nyetir Kaji Rojak. Sing nekoro bensin. Tutu bodoh. Nah, yang ada ayo. Ayo. Cek wis. Ini dolan nang Majang ki ya. Mobil Ustaz Romli. Sing nyetir Ustaz Romli. Sing parkir mobil Ustaz Romli. Sing tuku bensin awak dhewe kari enak. Ayo enak udah Syukur udah. ya kan orang dhewe juga. Oh no, wani mendang. Jangan diberikan lah. Lah jadi kona'ah itu Beb, awak dhewe iki diberi kepuasan oleh Allah. Rumah saya ini rumah kayak gini ini kecil ini. Jadi saya ini tidak dikei kepingin udah biasa melebu masuki yo biasa umah apa yo biasa tidak kesambuk mencar Madura tak kesambuk. Kalau Jawa itu udah apa tidak gumon gitu loh biasa itu namanya dia diberi hati yang qanaah. Yang mudah-mudahan Warno sama Eko jangan diberi hati yang menerima kuda kopu qanaah. Celentang diisi dong. Itulah jadi
dia diberi hati yang kona'ah. Maka kak nek ono wong jujur, ono wong jujur yang selalu omong jujur, dagang jujur, nang bojo jujur, nang kanca jujur, semuanya jujur. Lalu hatinya diberi hati yang qanaah. Ini adalah pemberian yang pertama, yang sesuatu yang istimewa, yang menyebabkan dia nanti bisa berada di darajatal muqarrabin dan mendapat darajatal muttaqin. Ngono lho. Nomor 1. Mudah-mudahan. Wasani sabrun kamilun ma'ahu syukrun daimun. Dia punya kesabaran yang sempurna. Wes. Koyok sabare nek jarine Habib koyok sabari Nabi Ayub. Weh, duwe kesabaran yang sempurna. Sabar. Sabar orangnya. Rezekine kurang. Sabar. Nek ndak sabar, mulai dia berengut. Ya, nah ini ujian sampai ini. Toko sepi beb, sabar. Ujian ndak ono, sabar. Sabar. Nah, iya. Nah ini masalahnya ada kamilonnya ini. Kesabaran yang sempurna. Kita ini sabar, tapi tidak sempurna. Ono ngamuk ya. Jadi dia semua. Wis. Ya Wanda. Kadang-kadang kita ini enggak kena kesentil. Enggak kena kesentil. Ya kadang-kadang punya sabar, tapi nah ini. Antum kalau diberi sabar, sabrun kamilun. Nah, sabrun kamilun lalu bersama dia syukrun daimun. Karena orang bersabar yang sempurna itu bersyukur. Sakit alhamdulillah. Dalam hadis ini idza ahabballahu abdan ibtala. Mudah-mudahan sakit saya ini karena cintanya Allah. Lah, kan enak. Ya bahwa dhewe sak kudu itu wis aku bingung panik wis ya. Saya Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul iman as-sabru was-samahah. Afdalul iman, paling utamanya iman itu adalah as-sabru, sabar, was-samahah, dan memberi maaf. Samaha itu wonge ngekei sepuro, ambit ngekei sesuatu, itu namanya samaha. Dermawan. Sepuro sing kei hadiah itu jenenge samaha. Umpama itu salah-sarai sama imam ji. Ya di sepuro, ya di traktir nih imam. Sama haji, itu sama ya. Ini ngomong ya. Apa aku jadi sepuro? Ini traktir ya. Salah ono tok belang. Ini lagi, itu jadi sama itu iman yang paling utama. Rawahu Dailami. Dan diriwayatkan juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, nikma silahul mu'min, sebaik-baiknya senjatanya orang mukmin as-sabru, adalah sabar. Wadu'a'u, dan berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Wasalis, yang ketiga, fakrun daimun ma'ahu suhdun hadirun wa dakwani iki. Walaupun sing mulang ya dakwani sing iki. Sing wani cuma arek loro.
Fakrun daimun, kefakiran yang selalu fakir. Nemen ini. Fakrun anak sih soge. Rumah masih cilik duwe. Bojo duwe masih sikut. Cetemat. Ya Allah, ya. Fakrun daimun, fakir orangnya itu fakir. Fakir itu penghasilnya nemen kurangi. Kalau dalam fakir itu dinilai dari segi fikih, umpama kebutuhannya 10, kebutuhannya dia 10, dia hanya mendapatkan kurang daripada separuh. Itu namanya fakir. Nah, kurang dari separuh. Berapa kurang? Seperempat. Kurang dari separuh. Nah, itu kurang dari separuh. Jadi umpama antum penghasilan istri, anak semua itu umpama penghasilan butuhnya 50.000. 50.000 itu untuk makan, untuk sekolah, untuk jajan ya. Tapi penghasilannya hanya 15, itu fakir. Banyak kurangnya. Kalau miskin kurang sedikit, pas atau kurang, itu miskin. Kebutuhannya 50, kita dapat 40. Itu namanya kategori miskin. Itu miskin. Fakrun daimun, ma'ahu apa? Ma'ahu zuhdun hadirun wasakti. Anak dua ini kan fakrun daimun, ndak duwe bojo. Pokok zuhdun hadirun, ndak maksiat, sakti. Carane delok sakti iki, delok isine HP-ne iki. Apa dia proxy site atau Ya, Enggak bener ya. dia proxy udah dia proxy. HP mu delok ah. bang saiki delok wong sakti gampang delok HP-ne. Siaran langsung ngono kok nyimpen. Ya. Bang ojo ngono, Bang. Sejak petualangin. Disaingi. Fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Zuhud itu kan menjauhi maksiat ya. Sekalipun itu kecil, itu orang zuhud tidak mau maksiat ya, kecil tidak mau. Dunia tidak cinta sama dia. Coba lihat di situ. Ruwiyah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarul fuqara, kata Nabi, wahai kelompok orang-orang fakir, ya ma'syarul fuqara, utullaha ridha min qulubikum, berikan kepada Allah ar-ridha dari hatimu. Berikan Allah ridho daripada hati. Ridholah kamu kepada Allah karena kamu menjadi seorang apa? Fakir. Tapi dari lubuk hati yang tulus ridhonya itu, tatfaru, maka kalian akan berjaya bisawabi fakrikum, dengan pahala kefakiran kalian. Kalian bisa akan berjaya dengan kefakiran kalian itu. Wa illa falah. Kalau tidak, ayo. Wa illa, dan kalau tidak, falah, maka tidak. Ayo, kalau tidak apa? Enggak syukur. Dari ridho. Dari ridho min qulubikum. Wa illa, kalau tidak, kamu fakir, tapi kamu tidak ridho. Falah, maka tidak pula. Tidak apa? Kamu tidak akan mendapatkan pahala kefakiran. Jadi orang fakir itu yang mendapat pahala kefakiran, yang ridho dengan kefakirannya. Berarti ada pahala tak beneran loh. Maka itu Nabi Muhammad SAW ada doa yang ingat, Imam ingat ini doa yang orang tidak berani meniru beliau. Amin. Berani meniru saya. Iya, tapi kan hafal kan. Amin.
Sini kula bang, sini nggak wani ngomong loh. Iya itu. Fakir di jaluk. Cuh. Allahumma ahyini miskinan. Amin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan. Matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin. Dan kumpulkan aku besok ya Allah pada hari kiamat di kelompoknya orang-orang sopo sing wani donga kaya ngono. Ndak tau digowo donga iki. Engko nek ana kiai donga Allahumma ahyina miskinan. Dikira amin dong. Doa sing wani. Dari undang mana gua? Ya Allah, mati mustajab. Subhanallah, ini berat memang. Di malaikat lewat kan. Karena kalau orang fakir itu tidak kuat akan menjadi kafir. Iya. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu bisa menjadi kekafiran. Karena orang fakir itu gampang dipola. Kalau dia ini nek imannya lemah itu ya sudah ikut. Ah, betul. Kan gitu ya. Iya. Oleh karena itu ya. Urusan perut ini bahaya. Yuk jangan polane ono keutamaan gini pas antum mengharap fakir. Ya jangan. Oh, Engkau batang. kayak live seminggu main banyu. Gitu. Ya Allah. Jadi orang fakir memang di kita fakir, tapi dia tidak nyuri, tidak korupsi, tidak nipu, tidak apa sih. Tetap menjadi para karom. Warabi yang keempat itu yang membuat orang berada di, tapi kalau yang ketiga ini sudah ada ya insya Allah berada di derajatnya orang mutakin. Sahabat kita ya. Tapi insya Allah sudah lulus, wis lulus berubah nanti besok. Warabi yang keempat fikron daimun ma'ahu batnon jaiun. Pemikiran yang selalu bersama perut yang lapar. Jadi maksudnya selalu berpikir untuk maslahat. Dia tidak sempat memikirkan awake yusiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah. Mereka itu mementingkan kepentingan orang lain sekalipun dirinya butuh mikir ya opo carane. Ya opo jadi kampung ya opo carane kampungku iki aman iki. Jadi petinggi ya opo carane rakyatku iki damai penghasilannya enak ngene lho. Itu namanya fikrun. Berpikir masjid ini gimana caranya orang-orang ini istiqomah, jenek. Nah itu fikrun selalu berpikir. Ya apa caranya ini? Nah ini sebenarnya fikron daimun. Pikiran-pikiran yang positif. Nah, tapi ma'ahu batnon jaiun. Jangan Ma'ahu batnon bersama dia perut yang Lapar. lapar. Kita tidak senang perut kita lapar. Iya, terus aku Tidak bisa turun awak dewi ini. Nah, karena tidak biasa ya. siram kita sapirin nggak makan. nyamit. Lanjut. Wal khamis yang kelima husnun tidak enak toh ini ya. Husnun daimun ma'ahu khaufun muttasilun. Kesumpekan, kesusahan yang selalu bersamanya khaufun muttasilun, ketakutan yang bersambung. Ya Allah, super tok, khawatir tok. Kan begitu. Nah, ini coba kelima itu ada hadis itu. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum antasdadu faqatan wa hajatan." Seandainya kamu tahu, kata Nabi, malakum apa untuk kalian indallah di sisi Allah. La ahbabtum, pasti kamu akan menyukai antas dadu agar kalian bertambah fakotan tambah melarat wahajatan dan tambah berhajat. Tambah hajat itu artinya punya hajat tapi
Tidak kesampaian, itu namanya tambah hajat. Hajatnya dono Saya. tidak ada yang tercapai, gitu loh. Gini loh. Besok di surga itu ada suatu tempat yang istimewa. Tempat ini kayak bersanding karena istimewanya bersanding dengan tempatnya para nabi, para rasul. Istimewa tempat ini, istimewa. Lalu orang-orang memandang yang di surga itu kepingin dulu, kok api temen bahasa kok api orang sing ampian mana? Kok istimewanya, gitu loh, istimewanya. Nah, terus dia melihat di surga itu ada seorang bukan konco kono kuno iku, lah tempat ini yang istimewa ini mereka bertanya, ya Allah, miliknya siapa itu? Tempat itu, ini adalah miliknya orang-orang yang diberi musibah, diberi kemelaratan, tapi sabar, diberi hajat, tidak kesampaian, tapi sabar, diberi hidup yang melarat, tapi sabar, akhirnya diberi sakit, tapi sabar, akhirnya orang-orang yang di surga itu ngomong ini, ya Allah, hidupkan saya ke dunia, ya Allah, dalam keadaan melarat, urip-urip ya udah popok masih melarat, si penting aku besok-besok gunung, bisa paham ya? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, ya Allah. Biar saya di dunia nanti sakit, selalu sakit. Tapi biar saya bisa ke situ. Bisa paham ya? Loh, ada orang-orang yang mulai cilik sampai tua sakit. Oh no. Mulai kecil sampai tua sakit. Ada itu. Kalau orangnya sabar, besok dia akan ditempatkan tempat yang itu. Yang paling istimewa. Sampai orang-orang berharap seandainya dia hidup lagi, dia minta kepada Allah supaya hidupnya selalu diberi apa? Musibah. Nah ini kata Nabi, seandainya umatku tahu, gitu loh. Seandainya umatku tahu apa-apa yang ada di sisi Allah untuk mereka daripada musibah-musibah itu, mesti mereka itu menginginkan apa? Agar bertambah kemelaratannya dan agar bertambah kebutuhannya. Tapi awak dewi iki kerondak wedi sumpek setitik, ya Allah tambah sumpek kabeh dipikiri. Akhirnya ini Urusannya dipikir bisa. Ya Allah. Ngurus sama dia tidak bisa ngurus uang itu. Waru ya dan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i ilman. Cukup seseorang itu ilmunya. Cukup seseorang itu ilmunya. Ayyashallah agar dia takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan. Cukup seseorang itu kebodohan wis cukup bodoh ditambah maneh wis cukup bodone gitu lah. Ayuk jiba binafsihi, dia membanggakan dirinya. Aku ya aku neda aku sopo, aku sing paling ini. Aku ya. Wakafa bil mar'i jalan. Rawahul Baihaqi. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innama yadkhulul jannah man yarjuha. Wa innama yastanibun nar man yakhafuha wa innama yarhamullah man yarham. Innama hanya saja yadkhulul jannah, yang masuk surga, man yarjuha, orang yang mengharapkannya. Mengharap apa? Surga. Wa innama yastanibun nar, sesungguhnya yang jauh dari api neraka, man yakhafuha, adalah orang yang takut. Mulane awak dhewe iki nang dunya iki ojo gampang-gampang, kadang-kadang oh masuk dawa pun aku juga neraka. Neraka temenan iku. Oh udah wedi. Lah ya benda. Enggak apa Mas sudah mlebu swarga. Dari Gusti Allah itu mlebu temenan. Oh enggak ngarep. Lah ya benda. Lah ini ucapan salah. Aku nawas ya. Enggak ono nawas aku nawas sak ibadah. Ya Siti Rabi Al-Adawiyah. Ya Allah, seandainya engkau masukkan aku ke dalam neraka, tidak apa-apa asal aku bisa memandangmu tiap hari. Kan ngono kan?
Asal aku bersama ridhomu lah. Yang bersama ridhonya Gusti Allah masuk ati jero neraka. Enggak mungkin kan kayak ngono lah. Awak dhewe iki kadang-kadang kan saya lihat orang-orang kan nang apa nang video-video guyon-guyonan pendek-pendek itu ya kayak gitu, jangan itu. Orang yang masuk surga adalah orang yang mengharap. Orang yang jauh dari api neraka adalah orang yang takut. Nek awak dhewe wis santanan, aku udah mau mlebu neraka, yo neraka temenan. Apa fungsinya? Faedahnya berbicara seperti itu kan tidak ada faedahnya. Kayak dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Wa inna ma yarhamullah, dan sesungguhnya orang yang dirahmati Allah adalah man yarham, orang yang punya rahmat. Orang yang disayang oleh Allah adalah orang yang punya watak kasih sayang. Kalau nanti orang mau kejem-kejem tidak dihidupi oleh Gusti Allah. Terus ini, banyak ini. Sudah ya? Kebukaan ya? Sampai kelas sadis ya? Nah, ini karena ini ya sampai ini dulu wis. Bapati. Kebukaan ini. Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Sakit sudah naik-naik. Senap. Ya, nanti nek wis matam 10 iki kira-kira awak dhewe oleh siji apa durung? Nek kanca dhewe siji oleh ya Rut ya. Cuma di Nabi Isa. Nabi Isa. Tidak menikah. Tapi ya kudu digolekno rek. Sunahnya. Mudah-mudahan kita doakan barokah nasoyul ibad. Tahun ini bisa Tahun terakhir Ustaz. ya Allah. Hujan gitu. Cuma mandek man terus ngomongnya Tahan nih. Masih. Katanya Gus Rudi wis tutup di sini dulu. Malam Ahad yang akan datang kita lanjutkan mulai nomor 6. Coba dari 1, 2, 3 sampai 5 itu kira-kira antum sudah ada yang punya enggak? Nggak ada ya. Kan ini untuk orang yang bertakwa kan. Ini cuma orang kita cuma tahu orang takwa seperti ini. Kan aja kaget. Nah, sorbanan dono kaya ngene. Oh ya takwa banget. Oh, ya nanti itu nanti ada terusannya, Mam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Iftahi bi rahmatillah dada ma fil millah salatu wa salam wa dawam mulkillah. Allahumma inni ista'adatu kama 'allamtani fardud alayya inda hajati. Billahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.